Libby Squire dilahirkan pada tahun 1998 di High Wycombe, Inggris. Dia anak tertua dari 4 bersaudara. Ayahnya bernama Russ dan ibunya bernama Lisa. Libby yang telah memiliki pacar seringkali membicarakan tentang rencana masa depan bersama, termasuk pernikahan dan calon anak-anak mereka. Dia digambarkan sebagai gadis manis, siswa yang rajin, pekerja keras, dan peduli pada orang lain. Menurut ibunya, Libby suka hangout dan menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Pada bulan September 2018, Libby kembali ke kampusnya untuk melanjutkan gelar sarjana di bidang filsafat. Dia sangat menyukai kampus serta suasananya. Di tanggal 31 Januari 2019, saat itu di malam musim dingin bersalju, Libby bersama beberapa orang temannya berpesta di salah satu rumah teman mereka yang kemudian dilanjutkan ke sebuah klub di tengah kota bernama Wally Club. Klub tersebut sangat populer di kalangan mahasiswa dan orang dewasa. Selain mewah, klub tersebut juga memiliki lantai dansa yang berada di lantai 2. Namun sesampainya di sana, melihat Libby yang terlihat mabuk, pihak security tidak mengizinkannya masuk karena mereka memiliki aturan hanya mengizinkan pelanggan yang masuk dalam keadaan sadar. Libby yang telah ditolak pun memutuskan untuk pulang. Sementara teman-temannya tetap melanjutkan menghabiskan sisa malam di klub itu. Pada jam 11.26 malam, dengan diantar teman-temannya, Libby menaiki sebuah taksi. Saat berada di dalam klub, teman serumahnya yang bernama Emilia mengirim SMS pada Libby untuk memastikan apakah Libby sudah sampai di rumah dengan selamat. Karena tidak mendapatkan balasan, Emilia pun mengirim SMS pada teman serumah mereka yang bernama Aaron untuk menanyakan keberadaan Libby. Tetapi Aaron mengatakan jika dia tidak menemukan Libby di rumah dan tidak tahu kemana Libby pergi. Emilia yang sangat mengenal kebiasaan Libby pun segera pulang. Dan bersama dengan Aaron, mereka mencari Libby di sekeliling apartemen. Namun tidak berhasil menemukan gadis itu. Menurutnya, Libby tidak akan pernah pergi begitu saja tanpa mengatakan apa-apa atau meninggalkan pesan. Hingga akhirnya pada tanggal 1 Februari jam 2.21 dini hari, mereka melaporkan hilangnya Libby pada polisi. Bersama 70 orang petugas serta dibantu 200 orang mahasiswa, mereka melakukan pencarian di sekitar wilayah itu. Mereka memeriksa seluruh gudang-gudang, properti warga, tempat penampungan, saluran air, hutan, pertanian, hingga ke tempat pembuangan sampah. Selama beberapa hari ke depan, mereka juga memeriksa semua rekaman CCTV di sepanjang jalan yang dilewati Libby di malam itu. Dalam rekaman kamera dashboard milik taksi yang dinaikinya malam itu, terlihat Libby diturunkan tepat di depan apartemennya. Menurut salah satu tetangganya, Libby yang terlihat sangat mabuk ketika turun dari taksi, terjatuh ke tanah dan tergeletak di sana selama 10 detik. Saat mencoba untuk berdiri, kakinya kembali tersandung. Dia terlihat berjuang untuk berjalan. Namun di malam yang sangat dingin itu, Libby tidak berhasil masuk ke dalam karena kunci apartemennya hilang. Yang di kemudian hari diketahui jika kuncinya terjatuh di kebun tetangganya. Karena gagal masuk, 2 menit kemudian dia kembali pergi menuju ke arah Beverly Street. Hal ini juga terlihat dalam rekaman CCTV jalan yang menunjukkan Libby berjalan sendirian. Dia berjalan sambil terhuyung-huyung hingga berkali-kali terjatuh ke trotoar. Beberapa orang yang lewat di sana terlihat membantunya. Dan 2 orang pria lainnya mendudukannya di kursi yang berada di halte bus. Mereka menunggu Libby selama kurang dari 10 menit dan kemudian mereka pergi setelah Libby mengatakan bahwa dia baik-baik saja. 10 menit kemudian pada jam 11.57 terlihat seorang pria yang berjalan di jalan yang sama yang dilalui Libby di malam itu. Melalui CCTV lainnya, polisi berhasil mengidentifikasinya.
Pria itu bernama Pavel Relovich. Pavel yang berusia 24 tahun merupakan imigran asal Polandia yang dibesarkan di Warsawa sebelum pindah ke Inggris pada tahun 2012. Pria yang telah menikah dan memiliki 2 orang anak ini bekerja sebagai tukang daging lokal untuk Caro Foods di daerah Malton, North Yorkshire. Dia dikenal sebagai seorang pekerja keras dan suka berolahraga di gym. Tetapi saat polisi menyelidikinya lebih lanjut, mereka menemukan banyak fakta-fakta yang membuat polisi geli bercampur jijik ketika mendengarnya. Dari berbagai saksi serta bukti-bukti yang dikumpulkan antara bulan Desember 2017 hingga Januari 2019, terkuak bahwa Pavel memiliki beberapa pelanggaran serta tuduhan yang berkaitan dengan hal-hal begituan, termasuk voyeurism, melakukan kerajinan tangan di depan umum, perbuatan tidak menyenangkan, serta pencurian. Pavel menargetkan siswa-siswa wanita yang tinggal di daerah sana. Setiap kali memiliki kesempatan, dia akan mengintip melalui jendela hanya untuk melihat gadis-gadis itu berganti pakaian. Di lain waktu, dia akan masuk secara diam-diam dan mencuri pakaian dalam serta mainan dewasa milik mereka. Pada tanggal 20 Januari 2019, Pavel mengekspos tanduk dajalnya di hadapan seorang siswi yang sedang dalam perjalanan pulang ke rumah. Di kesempatan lainnya, dia melakukan kerajinan tangan di jalanan tepat di depan 2 orang siswi, sehingga kedua gadis ini menjadi sangat trauma. Dia seringkali melakukan hal ini dan meninggalkan alat pengaman bekasnya tergantung di depan salah seorang rumah warga. Di lain waktu, dia memasukkan pakaian dalam ke salah satu kotak pos milik warga. Dan di hari berikutnya, dia meninggalkan benda yang sama dalam lemari pakaian milik salah satu warga di sana yang juga merupakan seorang single mom. Di malam naas itu, Pavel yang sedang mencari mangsa tanpa sengaja berpas-pasan dengan Libby. Ketika melihat gadis itu mulai berdiri dan berjalan di trotoar, Pavel mengikutinya dari seberang jalan selama 2 menit dan kemudian menyeberang ke arah Libby yang telah berada di depan pekarangan sebuah bekas biara. Dari CCTV milik seorang warga di taman bermain Oakwood pada jam 12.02 terlihat mereka berdua berjalan memasuki mobil Pavel yang terparkir di dekat sana. Dia mengingat dengan jelas bahwa di tengah malam pada jam 12.14 dia terbangun oleh suara jeritan putus asa yang berasal dari arah sungai. Dan tidak lama setelahnya dia melihat seorang pria yang muncul dari kegelapan dan melarikan diri. Pavel ditangkap pada tanggal 7 Februari 2019. Di dalam mobilnya ditemukan tas ransel berwarna pink yang di dalamnya berisi 2 buah topeng Halloween, pakaian dalam, foto-foto wanita muda, serta mainan dewasa yang dicurinya dari asrama siswi. Saat ditanyai tentang tas itu, Pavel mengatakan tidak mengetahui siapa pemilik tas dan bagaimana benda itu bisa berada di mobilnya. Setelah 6 minggu berlalu, di tanggal 20 Maret 2019 pada jam 3.30 sore, jasad Libby ditemukan mengambang di Muara Humber yang terletak di antara Spurn Point dan Grimsby. Namun, forensik tidak bisa menemukan penyebab kematiannya dikarenakan jasadnya yang telah terlalu lama berada di dalam air telah membuat semua bukti-bukti menghilang, termasuk sidik jari. Mereka bahkan tidak bisa menentukan apakah saat Libby dibuang ke sungai masih dalam keadaan hidup atau telah meninggal. Di bagian paha dalamnya ditemukan luka memar, bibir bagian atas mengalami luka trauma benda tumpul, serta pendarahan kecil di sekeliling bibirnya. Dari hasil toksikologi, di dalam darahnya tidak ditemukan obat-obatan atau zat kimia apapun, selain dari kandungan alkohol yang melebihi batas minum yang dilegalkan di sana. Karena hal ini, forensik menduga jika kematian Libby bisa saja disebabkan oleh salah satu dari 3 kemungkinan seperti hipotermia, tenggelam, atau dicekik. Namun dari ketiganya, tetap saja hal ini tidak mungkin dilakukan sendirian oleh Libby.
Pada tanggal 24 Oktober 2019, Pavel secara resmi didakwa atas kasus pembunuhan. Sidangnya dimulai pada awal Januari 2021. Menurut Pavel, di malam itu ketika melihat Libby yang menangis di jalanan, dia menawari Libby tumpangan untuk pulang. Walaupun dia mengakui jika di malam itu berkendara untuk mencari wanita yang bisa diajak untuk happy ending, tetapi dia menolak tuduhan telah memperkaos dan membunuh Libby. Saat mereka telah berada di dalam mobil, dia melihat gelagat Libby yang terlihat seperti akan muntah, sehingga Pavel menghentikan mobilnya di taman bermain off-road agar Libby tidak muntah di mobil. Saat Libby turun dari mobil, dia jatuh berlutut di salju dan kemudian menangis sambil berbaring di salju. Karena kesal dan cuaca saat itu sangat dingin, Pavel pun memutuskan untuk pulang dan meninggalkan Libby di sana sendirian. Namun saat di rumah, setelah selesai mandi air hangat, Pavel yang merasa khawatir pada Libby pada jam 2.25 dini hari kembali lagi ke off-road untuk mengecek Libby. Tetapi Libby telah pergi. Selain hal tersebut, dia mengaku telah mencuri barang-barang pribadi milik para siswi dari kamar mereka masing-masing. Dia berkilah jika di awal-awal interogasi tidak mau mengakui hal tersebut karena takut jika istrinya akan meninggalkannya. Selama jalannya persidangan, dia sama sekali tidak menunjukkan emosi apapun. Walaupun pengacaranya sendiri merasa jijik dengan apa yang dilakukan Pavel, tetapi menurut mereka di dalam kasus ini, Pavel tidak bisa dibuktikan telah melakukan serangan pada Libby. Mereka berasumsi jika Libby sengaja terjun ke sungai akibat depresi yang dialaminya. Hingga saat ini, Pavel masih saja mengklaim dirinya tidak bersalah. Pengacara Pavel terlihat berusaha membuat kasus ini seperti kasus bundir. Namun, ibu Libby membantahnya dengan mengatakan walaupun Libby memiliki masalah kesehatan mental, tetapi itu bukanlah penyakit yang parah. Libby hanya mengalami masalah gangguan makan, cenderung menyakiti diri sendiri, tetapi sekaligus Libby juga takut pada air serta kegelapan. Bahkan sejak kecil, dia selalu menjauhi kolam renang. Sehingga sangat tidak mungkin jika dia bundir dengan terjun ke air. Walaupun Pavel berkilah, tetapi hakim dan juri memiliki pendapat lain. Dengan tanpa ragu, hakim meyakini jika Pavel terlibat dan membuang jasad Libby ke sungai dengan tujuan menyembunyikan kejahatannya dan berharap agar tubuhnya hanyut ke laut serta tidak bisa ditemukan. Ilmuwan forensik bernama Nikola Tyler bersaksi bahwa berdasarkan hasil lab yang diambil dari dalam tubuh Libby, ditemukan DNA pribadi yang cocok dengan alat pengaman bekas milik Pavel yang ditemukan di TKP pada tempat lain. DNA tersebut juga ditemukan di pakaian dalam milik Libby. Yang hal ini menunjukkan jika Pavel telah melakukan kontak intim dengan pakaian dalam atau bahkan juga memakainya. Salah seorang teman Pavel bernama Darius Kristen bersaksi bahwa keesokan harinya setelah Libby menghilang, Pavel mengatakan padanya jika semalam dia memberikan tumpangan pada seorang gadis yang ditemuinya di halte bus dan melakukan happy ending. Teman lainnya yang bernama Rafal menceritakan hal yang sama namun dengan versi yang sedikit berbeda di bagian akhirnya. Saat itu, Pavel mengatakan jika setelah Libby berada di dalam mobil, dia bersikap sangat aneh sehingga Pavel pun menyuruhnya keluar dari mobil. Seorang tetangga Pavel bernama Brian Thornton bersaksi bahwa pada tanggal 1 Februari dia melihat Pavel yang sedang membersihkan keset mobilnya. Yang menurutnya hal itu sangat aneh karena di hari itu adalah hari yang sangat dingin untuk membersihkan mobil. Saksi-saksi lain mengatakan jika di malam itu saat mereka melihat Libby di trotoar, gadis itu dalam kondisi yang sangat rentan. Libby menangis terisak-isak di luar rumah dan tubuhnya menggigil karena kedinginan. Tetapi dia menolak saat dua orang tetangga mengajaknya untuk ikut pulang bersama mereka agar Libby bisa menghangatkan badannya.
Di tanggal 11 Februari 2021, Pavel divonis hukuman penjara selama 48 tahun dengan adanya kesempatan pembebasan bersyarat pada tahun 2048. Dengan catatan, hanya jika pembebasan tersebut disetujui oleh Dewan Pembebasan Bersyarat. Jika tidak, maka Pavel akan menghabiskan sisa hidupnya di dalam penjara. Hingga saat ini tidak diketahui bagaimana cara Pavel melenyapkan Libby karena dia tidak mau berbicara. Setelah kejadian ini, dengan membawa kedua anaknya, istri Pavel kembali ke Polandia. Diketahui selama dalam tahanan, Pavel pernah mengirim surat pada istrinya dan mengatakan bahwa dia masih mencintainya, serta juga menanyakan apakah istrinya masih mencintainya. Dia berjanji sebebasnya nanti akan kembali pada mereka. Surat yang penuh kata-kata indah serta pujian tentang betapa cantik istri dan anak-anaknya pada akhirnya tetap saja ujung-ujungnya tentang uang. Di akhir surat, dia meminta istrinya untuk mengiriminya uang sejumlah 70 pound agar dia bisa menonton TV di penjara. Dan cukup sampai di sini cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Jangan lupa ajak teman-teman kalian yang suka dengan konten seperti ini untuk gabung di sini. Buat kalian yang masih betah nonton sampai akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.